Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fluida. Fluida gampangannya adalah sesuatu yang mengalir, zat yang mengalir. Contohnya air dan udara. Fluida terdiri dari dua, yaitu fluida statis dan dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam, contohnya air yang ada di dalam gelas. Sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, contohnya air yang mengalir. Dalam mempelajari fluida, biasanya kita harus paham tentang massa jenis. Massa jenis adalah massa dibagi dengan volume. M itu adalah massa, satuannya kilogram, sedangkan volume adalah F adalah volume, satuannya adalah meter kubik atau liter. Nah, ini bisa dirubah menjadi kilogram, dirubah menjadi gram, sedangkan meter kubik dirubah menjadi sentimeter kubik. Kalian harus paham tentang satuannya, jangan salah. Kalau kilogram gandengannya dengan meter, kalau gram gandengan dengan sentimeter. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah kubus memiliki sisi sebesar 5 cm dan diketahui massa kubus sebesar 250 gram. Berapa massa jenis kubus? Kita ketahui massa kubus adalah 250 gram, sedangkan sisinya adalah 5 cm. Untuk mencari massa jenis, kita harus dapatkan massa dibagi dengan volume. Untuk massa kita dapatkan, sedangkan volume kita belum. Makanya kita harus mencari volume kubus. Untuk mencari volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi, yaitu 5 cm dikali dengan 5 cm dikali dengan 5 cm. Hasilnya 125 cm. Setelah kita dapatkan volume, selanjutnya kita masukkan dalam persamaan, yaitu massa dibagi dengan volume. Massanya adalah 250 gram, sedangkan volumenya adalah 125 cm kubik. Hasilnya adalah 2 gram per cm kubik. Ini adalah massa jenisnya. Kalian bisa ganti gram per meter kubik. Nah, kalau ganti gram berarti gram ke kilogram naik berapa? Naik 3, berarti 0,002. Kemudian cm ke meter naik 2, berarti kan dibagi dengan 100. Nah, ini ada kubiknya. Nah, berarti dibagi dengan 1 juta. Lanjut. Selanjutnya kita pelajari tentang tekanan. Di dalam fluida juga ada yang namanya tekanan. Di mana tekanan adalah gaya dibagi dengan luasan. Tekanan satuannya adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Sedangkan F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Sedangkan A adalah luasan permukaan, tekanannya adalah meter kuadrat. Contoh soal, peti kayu yang berbentuk balok memiliki ukuran panjang 1 meter. Nah, ini baloknya 1 meter. Nah, ini ya. Panjang 1 meter. Nah, ini 1 meter. Lebarnya 50 cm, berarti 0,5 meter. Dan beratnya, nah ini beratnya sudah beratnya 400 Newton. Maka tekanan yang dihasilkan yaitu, nah kita ketahui panjangnya adalah 1 meter. Lebarnya 0,5 meter. Gayanya 400 Newton. Nah, ini ada gaya ke bawah, gaya berat 400 Newton. Berapa tekanan balok ini? Nah, tekanan yang ada di sini berapa? Untuk mencari tekanan, kita gunakan persamaan gaya dibagi dengan luasan. Nah, luasannya berapa? Kita cari.
Luasan adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 1 meter. Nah, ini 1 meter panjangnya. Sedangkan lebarnya adalah 0,5 meter. 1 dikali 0,5 meter. 400 dibagi dengan 0,5 meter. Ini bukan senti ya, meter. Karena 50 cm dirubah menjadi meter, 0,5 meter. Hasilnya adalah 800 Newton meter kuadrat atau 800 Pascal. Kemudian ada yang namanya tekanan hidrostatik. Nah, pH ini tekanan, P adalah tekanan, H adalah hidrostatik. Satuannya tetap Pascal. Tekanan hidrostatik ini adalah tekanan yang contohnya seperti inilah. Ini ada tabung. Nah, ini terisi air penuh. Kemudian ada kayu dijatuhkan. Nah, misal di sini. Yang dinamakan tekanan hidrostatik yaitu adalah tekanan yang ada di sini itu berapa? Karena di sini tertekan oleh air. Nah, ini air. Ini tekanan yang ada di dalam air, benda yang ada di dalam air itu berapa nilainya? Makanya di sini massa jenis gravitasi dikali dengan tinggi. Tingginya ini adalah tinggi dari permukaan air ke sini. Bukan tinggi dari bawah ke atas, tetapi dari permukaan air. Nah, gampangannya adalah kedalamannya berapa meter. H ini adalah berapa dari permukaan airnya, kedalamannya berapa. Sedangkan rho ini adalah massa jenis zat cair, air, terus atau minyak, pokoknya massa jenis zat cair ini berapa, bukan bendanya ya, tapi massa jenis zat cair ini. Sedangkan G adalah gravitasi, meter per sekon kuadrat, sedangkan H kedalaman zat cair, dalamnya ini berapa dari permukaan ini. Contoh soal. Saat berkunjung ke pantai, kamu melihat wisatawan melakukan diving. Mereka menyelam pada kedalaman 10 meter. Kedalaman. Di bawah permukaan air laut. Nah, di mana massa jenis air laut adalah 1,1 gram per centimeter kubik. Jika tekanan atmosfer di tempat itu atau di laut sebesar 76 cm Hg, berapa tekanan hidrostatik dan tekanan total yang dialami penyelam. Nah, anggaplah ini permukaan air. Nah, kemudian orang yang menyelam ada di sini. Jarak permukaan ke orang yang menyelam adalah 10 meter. Nah, tekanan yang ada di sini berapa? Tekanan hidrostatik. Nah, kita ketahui tekanannya massa jenis air laut adalah 1,1 gram centimeter kubik. Ini saya rubah menjadi kilogram per meter kubik. Menjadi 1100 kilogram meter kubik. Sedangkan tinggi atau dalamnya dari permukaan ke penyelam ini adalah 10 meter. Nah, sedangkan ini adalah tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer itu di atas ini, di atas permukaan. Nah, ini adalah tekanan atmosfer. Nah, di sini tekanannya berapa? Jadi, kalau tekanan hidrostatik dari permukaan air sampai ke dalam, tapi kalau tekanan atmosfer itu adalah di udara, di atas permukaan. Ini tekanannya ada berapa? Kita cari tekanan hidrostatik dulu. Persamaannya adalah tekanan hidrostatik adalah rho kali gravitasi dikali dengan tinggi, di mana massa jenisnya adalah 1100 kg meter kubik. Ini adalah massa jenis air laut dikali dengan 10 gravitasinya, 10 meter adalah kedalamannya. Hasilnya adalah 110.000 Pascal, atau ditulis seperti 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal.
Ini adalah tekanan hidrostatik, tekanan orang yang ada di dalam air laut ini. Tekanan hidrostatik yang bagian sini saja. Di tekanan atmosfernya nggak dihitung, cuma tekanan hidrostatiknya. Ya, hasilnya adalah 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian berapa tekanan total? Berarti tekanan total, tekanan hidrostatik ditambah dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfernya adalah ini 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, ini tekanan atmosfer, ditambah dengan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik adalah 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Hasilnya adalah 2,11 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah tekanan totalnya. Sudah cukup? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.